Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Satyaku Dharmakan, Dharmaku Kebaktikan, salam Pramuka. Selamat malam adik-adikku, calon penegak bantara dan penegak laksana SMA Negeri 1 Dempet. Sebelumnya gimana nih kabarnya hari ini? Semoga adik-adik di sana, adik-adik yang sedang melaksanakan kegiatan di SMA negeri kita tercinta, senantiasa sehat walafiat, melaksanakan kegiatan tanpa suatu halangan apapun. Baik, sebelumnya maaf ya teman-teman, mungkin ini agak blur dan gelap. Oke, sebelum kita ke materi, mungkin kita perlu kenalan dulu ya teman-teman. Saya panggilnya teman-teman aja biar apa sih, gak ada jarak antara kita gitu. Oke, kita perkenalan terlebih dahulu. Mungkin yang angkatannya siapa ya, angkatan yang kelas 12 sekarang, Dek Riandita itu mungkin, Kak Riandita itu mungkin kenal kakak. Yang di bawahnya di siapa ya, di Deswita mungkin kenal kakak, tapi yang sekarang masih calon penegak bantara mungkin belum kenal ya. Baik, ini bisa dilihat profil kakak. Nama lengkap Ida Nur Aini. Kakak alumni SMA Negeri 1 Dempet angkatan ke tahun 2020. Kakak laksana SMA Negeri 1 Dempet dan Dewan Ambalan mantan Pradana Putri SMA Negeri 1 Dempet angkatan ke-22. Jadi kakak di atasnya itu Kak Vina, kemudian ada Kak Riandita, kemudian ada Kak Deswita, kemudian angkatannya kalian. Seperti itu. Untuk data diri, alamat kakak di Desa Sidomulyo, Dukuh Kerasa, RT 04, RW 01, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. Mungkin teman-teman ada yang rumahnya atau alamatnya sama dengan kakak, bisa deh main ke rumah kakak. Atau mungkin ada yang dari SMP Negeri 3 Dempet. Nah, kakak dulu sekolah di sana, alumni SMP 3. Kemudian untuk kontak person, di situ ada nomor telepon, ada nomor WhatsApp. Kalau mungkin teman-teman ada mau tanya atau ada perlu bisa hubungi. Ada Instagram juga. Instagram kakak IDNAA _ bisa di follow ya nanti. Kemudian ada email juga. Terus ada hobi kakak menyanyi, memasak, dan jalan-jalan. Mungkin kakak nggak jago, tapi hanya suka aja, suka menyanyi lah, suka memasak, tapi nggak jago gitu. Kemudian untuk pendidikan, dulu kakak di TK Pamekar Budi, Desa Sidomulyo, kemudian SD-nya di SD Sidomulyo 2, terus di SMP Negeri 3 Dempet, kemudian SMA-nya di SMA Negeri kita tercinta, SMA 1 Dempet. Kemudian untuk saat ini kakak sedang menempuh pendidikan di Universitas Muria Kudus, prodinya Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Untuk pengalaman organisasi, kakak sudah ikut organisasi mulai waktu SMP. Di SMP Negeri 3 Dempet, dulu pernah mengikuti OSIS, kemudian ada Pramuka, Dewan Pembantu Pembina, kemudian ada OSIS SMA 1 Dempet, kemudian Pramuka menjadi Pradana. Kemudian untuk yang aktif sampai sekarang itu kakak masih di Dewan Kerja Ranting Dempet dan Sekretaris Dewan Saka Pariwisata Kuarcap Demak. Kemudian untuk kegiatan yang pernah kakak ikuti, mungkin di situ bisa dibaca ada Prasaka Daerah Jateng tahun 2018, ada Pertiwisata Daerah Jateng 2019, ada Pramuka Garuda Kuarcap Demak angkatan pertama tahun 2019. Kemudian ada Raimuna Wilayah Binwil Semarang tahun 2019 dan Pransaka Cabang Demak tahun 2019.
Kemudian alhamdulillahnya tahun 2020 Kakak mengajukan lencana Pramuka Garuda Teladan di kuartir nasional, dan alhamdulillahnya Kakak lolos dan mendapatkan lencana Pramuka Garuda Teladan dari Kuarnas seperti itu. Untuk sesi perkenalannya mungkin kita sudahi dulu ya teman-teman. Kita lanjut saja ke materi yang mungkin akan kita bahas selama 30 menit ke depan. Baik, saya ganti slide dulu. Panas. Oke. Mungkin di sini kakak menjadi apa sih perwakilan dari teman-teman kakak alumni yang ditunjuk untuk mengisi season pada malam hari ini ya teman-teman. Untuk seasonnya pada malam hari ini adalah semangat menuju Pramuka Garuda. Baik, mungkin kita lanjut aja. Nah, oke, sebelumnya menurut teman-teman nih, apa sih Pramuka Garuda itu? Mungkin sepemikiran teman-teman lah, mungkin Pramuka Garuda itu apa sih? Nah, atau mungkin Pramuka Garuda itu superpower? Atau punya sayap? Mungkin kan Garuda ya, Garuda, burung Garuda kan punya sayap gitu ya. Nah, punya sayap bisa terbang mungkin. Udah punya kekuatan yang super, Power Rangers kayak gitu ya. Terus mungkin apa bisa diandalkan? Gimana nih teman-teman? Ayo apa? Oke, bukan ya teman-teman. Jadi Pramuka Garuda itu sama-sama bisa diandalkan, namun tidak perlu mempunyai kekuatan yang kuat, tidak perlu mempunyai sayap untuk bisa terbang. Tapi Pramuka Garuda menurut PP Peraturan Pramuka Garuda nomor 038 tahun 2017. Pramuka Garuda merupakan anggota muda Gerakan Pramuka yang telah mencapai kecakapan dan penghargaan tertingginya pada masing-masing jenjang pendidikan pramuka. Nah, kalau semisal di golongan siaga nih, pramuka siaga sudah ke itu SKU Tata, kemudian yang penggalang sudah di SKU Terap, kemudian yang penegak sudah di SKU Laksana, kemudian yang Pandega sudah menyelesaikan atau menuntaskan SKU kepandegaannya, kayak gitu. Jadi bagi pramuka yang telah mencapai tertinggi atau penghargaan tertinggi, syarat kecakapan umum tertinggi di masing-masing golongannya itu dapat mengajukan diri untuk menjadi Pramuka Garuda. Kayak gitu, syaratnya itu yang pertama. Harus mencapai penghargaan tertingginya pada masing-masing jenjang pramuka. Gitu. Nah, ini ada potret Pramuka Garuda Angkatan 1 SMA Negeri 1 dan 4 yang dilantik di Kuarcap Demak Gedung, Kuartir Cabang Demak. Ini tahun 2019, ini angkatannya Kak Ida. Waktu itu angkatan pertama ya teman-teman, yang mungkin pencetus lah. Gitu. Kemudian untuk proses pembinaannya. Nah, untuk proses pembinaannya dimulai dari teman-teman lulus SMP. Teman-teman lulus SMP, kemudian melanjutkan ke SMA, nanti teman-teman kan untuk saat ini nih ya, teman-teman menjadi tamu ambalan. Mungkin kemarin waktu perkemahan tamu ambalan, pematawan, nah itu teman-teman menjadi tamu ambalan terlebih dahulu. Kemudian proses selanjutnya, maaf, sebentar.
Oke, maaf sebentar. Setelah ketemu ambalan, teman-teman menjadi calon penegak. Nah, untuk saat ini kan teman-teman sudah menjadi calon penegak ya. Ini sedang kegiatan pemantaraan. Nah, mungkin besok atau kapan ya jadwalnya, teman-teman bisa dilantik menjadi penegak bantara. Pastinya sebelum menjadi penegak bantara, teman-teman sudah melaksanakan atau menguji syarat-syarat kecakapan umum untuk menjadi penegak bantara. Uji SKU kepada kakak Dewan Ambalan atau kakak pembina, seperti itu. Kemudian setelah teman-teman nantinya dilantik menjadi penegak bantara, teman-teman harus melanjutkan ke penegak laksana. Nah, tentunya itu harus menyelesaikan syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khusus ke penegak laksana. Nah, kemudian setelah teman-teman menjadi penegak laksana, baru deh teman-teman bisa mengajukan diri menjadi atau mendaftarkan diri untuk menjadi pramuka penegak Garuda. Seperti itu teman-teman proses pembinaannya. Oke, mungkin kita lanjut. Nah, ini potret dokumentasi Pramuka Garuda SMA Negeri 1 Dempet, Angkatannya Kak Ida, angkatan pertama, tahun 2019. Nah, di situ ada 5 orang nih teman-teman yang berhasil dilantik menjadi Pramuka Garuda. Ini 4 orang ya, tapi sebenarnya 5 orang teman-teman. Yang satu ada Kak Sopai, itu dia nggak ikutan foto. Seperti itu. Seharusnya ada 5 orang pencetus pertama Pramuka Garuda di SMA Negeri 1 Dempet. Dulu itu tahun 2019 itu teman-teman di Kuarcap Demak baru ada berapa ya? 13 kalau nggak 14 Pramuka Garuda yang dilantik. Nah, itu 5 orang dari SMA Negeri 1 Dempet, angkatannya Kak Ida. Terus yang sisanya itu dari Al-Irsyad, MAK Al-Irsyad Gajah. Seperti itu. Dulu itu yang apa sih yang ditunjuk? Dulu itu ditunjuk dulu pangkalan mana yang harus menyetorkan calon-calon Pramuka Garuda. Nah, dulu yang ditunjuk itu ada SMA Negeri 1 Dempet, kemudian ada MAK Al-Irsyad, kemudian ada SMA N2 Demak. Nah, tapi dulu itu yang menyerahkan peserta atau calon penegak Garuda itu hanya SMA Negeri 1 Dempet sama Al-Irsyad. Untuk SMA Negeri 2 Demak mungkin mereka belum ada persiapan, jadi yang ada hanya dari SMA 1 Dempet sama Al-Irsyad Gajah, kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya, sebelumnya nih, dulu waktu kakak setelah dilantik menjadi Pramuka Garuda, dulu kakak bilang sama adik tingkat kakak nih, adik kelas maksudnya, yang angkatannya Kak Ariandita. Ini waktu angkatannya Kak Ida ya. Angkatannya Kak Ida udah ada 5 Pramuka Garuda. Nah, kakak itu menjanjikan kepada angkatannya siapa? Maaf, Kak Vina. Nah, Kak Vina. Nah, angkatannya Kak Ida udah ada 5 Pramuka Garuda. Angkatan kalian harus 2 kali lipat dari angkatannya kakak. Jadi angkatannya Kak Vina itu kakak haruskan untuk minimal itu ada 10, 2 kali lipat dari angkatan kakak. Kakak ada 5. Nah, 5 kali 2 berarti 10. Minimal ada 10 Pramuka Garuda yang telah dilantik. Nah, alhasil alhamdulillahnya ada di angkatannya Kak Vina ada 10 orang, 10 pramuka penegak yang telah dilantik menjadi Pramuka Garuda di Kuarcap Demak. Seperti itu. Kemudian ada lagi nih untuk yang dokumentasi tahun 2021 nih angkatannya Kak Riandita ya ini. Mungkin ini apa sih uji tesnya atau mungkin pengujiannya itu mungkin semakin ketat ya teman-teman. Jadi mungkin ini yang bisa lolos menjadi Pramuka Garuda atau yang dilantik hanya 6 orang saja, nggak apa-apa.
Yang penting masih ada benih-benih Pramuka Garuda di SMA kita tercinta. Gitu. Kemudian, nah ini nih, ada tanda tanya. Tanda tanya ini nanti akan diisi oleh teman-teman yang ada di sini. Jadi kakak harap di sini teman-teman harus ada yang menjadi Pramuka Garuda. Gak ada yang nggak bisa kok, semuanya bisa. Asalkan kita itu mau. Kalau mungkin, aduh aku nggak bisa kok jadi Pramuka Garuda, susah, syaratnya banyak gitu ya. Kalian jangan mikir kayak gitu dulu teman-teman. Tapi kalian harus gini, aku tuh bisa, aku tuh mau gitu. Kalian harus mau dulu. Kalau misalnya kalian nggak mau, ya udah nggak bakalan bisa. Tapi kalau teman-teman itu mau, punya kemauan, nah pasti nanti ada deh jalan untuk menuju tujuan tersebut. Seperti itu. Nah, ini nanti ya untuk tahun 2022 berarti angkatannya Kak Deswita. Kemudian tahun 2023 nanti ada angkatan kalian nih yang jadi calon penegak bantaran. Nah, kakak tunggu pokoknya kalian harus menjadi Pramuka Garuda selanjutnya. Gitu ya teman-teman. Oke. Kita bisa next. Syarat Pramuka Garuda. Ini khusus yang pernah enggak. Jangan salpok sama foto yang di pojok itu ya. Itu zaman-zaman pas sangar-sangare WKWK. Oke. Untuk syarat Pramuka Garuda penegak, ini khusus yang penegak ya teman-teman. Karena di sini teman-teman golongannya sudah penegak, jadi kakak menjelaskan syarat Pramuka Garuda yang penegak. Nah, untuk syarat yang pertama, memahami Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Gerakan Pramuka Nomor 12 Tahun 2010. Nah, teman-teman pasti udah tahu nih Undang-Undang Dasar 1945. Udah hafal pastinya, udah tahu, udah memahami. Karena sudah diajarkan dari SD kan. Sudah ada hafalan-hafalan. Kemudian ada UU Gerakan Pramuka Nomor 12 Tahun 2010 yang menjelaskan segala aturan tentang gerakan pramuka. Kalau teman-teman belum memahami, mungkin nanti bisa dibuka. Nanti kakak kirimin filenya, atau teman-teman bisa mencari di Google UU Gerakan Pramuka Nomor 12 Tahun 2010. Nanti ada di sana. Begitu. Bisa dipahami aja. Nggak perlu dihafalin ya teman-teman, cukup memahami aja. Kemudian yang kedua ada menyelesaikan SKU tingkat penegak laksana. Nah, untuk teman-teman di sini kan calon penegak bantara ya. Nah, mungkin sudah menyelesaikan SKU tingkat bantara untuk saat ini, dan mungkin besok atau kapan sih jadwalnya kakak kurang tahu ya. Teman-teman dilantik menjadi penegak bantara, kemudian setelah bantara nantinya teman-teman bisa mengikuti pelantikan laksana, sebelumnya menguji syarat kecakapan umum untuk penegak laksana. Seperti itu. Jadi harus dituntaskan. Teman-teman sudah bantara, kemudian melanjutkan ke laksana, kemudian setelah laksana itu teman-teman baru bisa mengajukan diri untuk menjadi penegak Garuda kayak gitu. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga menjadi contoh yang baik di gugus depan rumah, sekolah, atau perguruan tinggi, tempat kerja, dan di masyarakat sesuai Trisatya dan Dasa Dharma. Nah, untuk syarat ini kan di SKU sudah ada ya teman-teman. Jadi pastinya teman-teman seorang pramuka, kakak yakin pasti sudah menjadi contoh yang baik nih di gugus depan, di rumah, di sekolah, kemudian di masyarakat. Bila mana teman-teman belum menjadi contoh yang baik, sekarang bisa deh dirubah menjadi contoh yang baik, bisa jadi teladan bagi teman-teman yang lain, seperti itu. Nah, untuk syarat yang ini tuh teman-teman perlu surat pernyataan
di mungkin teman sejawat atau teman kalian, kalian minta surat pernyataan bahwa kalian itu menjadi contoh yang baik gitu. Kemudian ada di gugus depan, kalian bisa minta tanda tangan surat pernyataan dari pembina atau dari Kemendikbud. Kemudian rumah teman-teman bisa minta surat pernyataan menjadi contoh yang baik yang ditandatangani oleh wali. Kemudian di sekolah tadi ada pembina atau ada kepala sekolah. Kemudian ada di masyarakat, teman-teman bisa minta surat pernyataan menjadi contoh yang baik kepada ketua RT atau ketua RW alamat teman-teman, seperti itu. Kemudian syarat yang keempat nih, telah memiliki tanda kecakapan khusus atau TKK sekurang-kurangnya 9 macam dari masing-masing bidang. 2 macam tingkat utama, 3 macam tingkat madya. Nah, untuk teman-teman yang sekarang calon penegak bantara mungkin belum punya SKK ya teman-teman. SKK itu TKK tanda kecakapan khusus. Nah, namanya itu SKK syarat kecakapan khusus itu bisa dilaksanakan ketika teman-teman sudah mendapatkan syarat kecakapan umum. Nah, jadi teman-teman yang sekarang ini menjadi calon bantara kan belum dilantik menjadi penegak bantara, jadi belum bisa untuk itu mencapai TKK. Jadi teman-teman harus dilantik dulu menjadi penegak bantara, kemudian setelah itu baru teman-teman boleh menguji atau menyelesaikan syarat kecakapan khusus atau mendapatkan TKK, seperti itu teman-teman. Nah, setelah teman-teman, yang pertama kan teman-teman bisa menguji TKK Purwa, yang pertama ada Purwa, kemudian tingkatan yang setelahnya itu ada Madya, kemudian yang ketiga ada Utama. Biasanya teman-teman nanti setelah menjadi penegak bantara, kemudian melanjutkan menjadi Dewan Ambalan, teman-teman sudah bisa menguji syarat kecakapan khusus Purwa. Biasanya Dewan Ambalan itu sudah bisa mempunyai TKK Purwa. Nah, selanjutnya jika teman-teman melanjutkan ke penegak laksana, teman-teman nanti sekaligus menguji syarat kecakapan khusus tingkat madya. Nah, di situ kemudian setelah teman-teman menjadi penegak laksana, teman-teman baru bisa menguji syarat kecakapan khusus tingkat utama untuk menjadi syarat pengajuan diri menjadi pramuka penegak Garuda, kayak gitu. Jadi syarat keempat untuk menjadi pramuka Garuda adalah mempunyai 3 macam di SKK di 3 golongan atau 3 tingkat. Yang pertama ada Purwa, yang kedua ada Madya, dan yang ketiga ada Utama. Seperti itu. Kemudian lanjut, yang kelima, pernah mengikuti pertemuan pramuka penegak di tingkat ranting, cabang, dan daerah. Mungkin teman-teman sewaktu pramuka penegak ya, kalau teman-teman yang udah pernah mengikuti mungkin kegiatan di ranting atau kuaran, mungkin di cabang atau di parcap dan daerah, nah teman-teman ini langsung bisa diajukan nih, mungkin ada teman-teman bisa mendapat piagam atau sertifikat. Nah, itu bisa sudah poin ini sudah itu tercentang gitu. Tapi buat teman-teman yang mungkin belum pernah mengikuti pertemuan penegak di tingkat ranting, next time atau mungkin besok-besok kalau ada kegiatan di tingkat ranting ataupun cabang, teman-teman boleh mengikuti nih, biar dapat sertifikat seperti itu, biar bisa diajukan untuk menjadi pramuka Garuda, kayak gitu. Kemudian yang keenam, tergabung dalam salah satu satuan karya dan mampu mengaplikasikan keterampilan di satuan karya pramuka tersebut. Nah, ini syarat yang keenam, teman-teman harus mengikuti satuan karya. Satuan karya itu apa sih, Kak? Saka ya teman-teman, pasti tahu nih.
yang belum tahu satuan karya itu apa, satuan karya itu seperti kalau semisal teman-teman di sekolah biasa kan ada tuh mapel. Nah, ekstra mapel mungkin teman-teman suka apa ya? Suka mungkin volley ya kan. Nah, di mapel kan ada olahraga. Nah, teman-teman tuh suka volley. Nah, teman-teman mengikuti ekstrakurikuler volley. Nah, kalau di pramuka itu namanya Saka, teman-teman. Saka ada banyak, ada yang berjalan atau di bawah naungan Dinas Pariwisata, mungkin Saka Pariwisata. Kemudian ada Saka Husada yang suka kesehatan mungkin, kemudian ada Saka Wirakartika yang bercita-cita ingin menjadi angkatan mungkin. Kemudian ada Saka Bayangkara yang pengen jadi polisi. Nah, gitu. Jadi semua ada. Ada banyak Saka, lebih dari 10 Saka di Demak yang teman-teman bisa ikuti. Nah, di Kecamatan Dempet sudah ada Saka Wirakartika sendiri nih. Mungkin teman-teman bisa bergabung di sana. Kebetulan Pamong Saka Wirakartika itu kakak pembina kita sendiri, Kak Sumhedi. Mungkin bisa banget bergabung di Saka Wirakartika. Kemudian teman-teman mungkin juga bisa bergabung di Saka Pariwisata di Demak itu. Di Demak di Saka Pariwisata, kalau kakak sendiri itu ikutnya Saka Pariwisata. Jadi untuk tempatnya itu di Dinas Pariwisata biasanya. Teman-teman bisa mengikuti latihan rutin Saka Pariwisata biasanya dilaksanakan di hari Sabtu di Dinas Pariwisata jam 3 atau jam 2 sore. Seperti itu. Kemudian masih ada banyak lagi sih saka-saka yang bisa teman-teman ikutin untuk memenuhi syarat menjadi Pramuka Garuda. Kayak gitu. Selanjutnya, syarat yang ketujuh, aktif membantu pembina di gugus depan. Nah, kalau semisal nanti teman-teman Dewan Ambalan mungkin, atau mungkin yang nantinya mau atau pengenlah menjadi Dewan Ambalan, itu kan pastinya teman-teman sudah membantu pramuka di gugus depan kan. Nah, di situ teman-teman sudah aktif membantu pembina di gugus depan. Gitu. Kemudian kalau misal teman-teman mau membantu pembina di penggalang, mungkin bisa di SMP teman-teman dulu, SMP-nya di mana mungkin. Nah, di situ teman-teman bisa membantu pembina di situ. Kemudian di SD juga bisa, teman-teman bisa membantu pembina di gugus depan di siaga SD teman-teman yang dulu gitu. Kemudian selanjutnya dapat mengoperasikan komputer dan memanfaatkan teknologi informasi internet. Nah, zaman sekarang pastinya teman-teman bisa lah ya mengoperasikan komputer, mungkin membuat Word, membuat Excel, kalau membuat tugas-tugas mungkin kan lewat komputer ya teman-teman. Kemudian bisa memanfaatkan teknologi informasi internet, mungkin mencari informasi atau berjualan online. Nah, itu kan termasuk ke dalam memanfaatkan teknologi informasi internet. Kayak gitu. Pasti teman-teman sudah pernah sih ya, tinggal mengumpulkan buktinya saja. Bukti kalau teman-teman itu sudah melaksanakan syarat yang ada di situ, kayak gitu. Lanjut, syarat yang 9, secara aktif menggunakan salah satu bahasa internasional. Nah, untuk syarat yang ini mungkin teman-teman bisa berbahasa internasional, berbahasa yang teman-teman itu kuasai, mungkin bahasa Inggris atau bahasa yang lain. Mungkin ini nggak perlu jago sih teman-teman, tapi bisa saja, hanya bisa aja. Mungkin nggak terlalu ya bahasa Inggris banget, nggak apa-apa. Yang penting kalian itu bisa, tapi nggak perlu yang jago itu, gampang-gampangan aja. Ini jangan dijadikan beban lah, kayak gitu. Kemudian
Syarat selanjutnya dapat menyelenggarakan suatu proyek yang bersifat perseorangan atau bersama di lingkungan. Nah, kalau ini teman-teman bisa membuat suatu proyek atau proyek kerja, program kerja atau proyek lah. Mungkin membuat kegiatan di ambalan, membuat kegiatan di masyarakat atau lingkungan teman-teman yang di situ ada proposal dan laporan pertanggungjawabannya. Jadi administrasinya itu tertata gitu, ada proposal, ada LPJ. Nah, itu bisa teman-teman gunakan untuk memenuhi syarat ini. Atau mungkin teman-teman kan ini ada yang dengan ambalan ya. Nah, itu kan pernah melakukan mungkin membuat sebuah kegiatan ambalan, mungkin proposal pematala, LPJ pematala. Nah, itu bisa digunakan untuk memenuhi syarat ini. Yang penting jangan sama temannya. Kayak gitu. Ini bersifat perseorangan. Sendiri juga boleh, kelompok juga boleh. Kayak gitu. Kemudian syarat selanjutnya sebagai penabung yang rajin dan teratur. Nah, ini pasti teman-teman gampang banget nih untuk dipenuhi. Pasti teman-teman kan pernah menabung ya. Tapi alangkah baiknya itu menabungnya di tabungan BRI atau Simpedes, Tamades kayak gitu ya teman-teman. Jadi bisa pembukuannya itu bisa jelas kayak gitu. Biasanya nanti waktu pengujian di Kuarcap itu yang ditanyakan tabungan yang pembukuannya seperti itu. BRI mungkin atau Tamades. Kalau teman-teman umurnya belum 17 tahun atau belum punya KTP mungkin belum bisa buat Simpedes ya, tapi bisa membuat tabungan yang untuk siswa itu bisa, nah itu bisa digunain. Simpedes atau Tamades sih kakak lupa, pokoknya itulah. Kakak dulu buatnya itu. Walaupun kalau bisa isinya ya yang teratur per minggu kalian isi 5.000 kah atau 10.000 atau 20.000 kalian isi, harus teratur kayak gitu. Nah, kemudian ini mungkin syarat yang terakhir ya, enggak. Kemudian syarat selanjutnya ada mampu menampilkan kecakapan di bidang seni budaya, olahraga, ilmu pengetahuan, dan teknologi di depan umum. Nah, untuk syarat ini mungkin teman-teman bisa menampilkan kalau teman-teman bisa tari atau bisa nyanyi mungkin, atau ada atlet yang ini atlet atlet basket, atlet olahraga, atlet renang, atau atlet itu karate, silat. Nah, itu teman-teman bisa menampilkan di bidang kalian milih bidang seni budaya atau olahraga atau ilmu pengetahuan atau teknologi. Nah, kalian nanti menampilkan. Biasanya sih dulu disuruh praktik atau kalau enggak itu disuruh itu menampilkan sebuah video bahwa teman-teman menampilkan kecakapan tersebut kayak gitu. Kemudian lanjut untuk syarat yang terakhir nih kayaknya. Dapat melakukan kegiatan pembangunan di lingkungan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Nah, untuk yang ini adalah teman-teman membuat sebuah kegiatan di lingkungan masyarakat. Mungkin bisa melaksanakan pembangunan lapangan basket mungkin, atau lapangan voli, terus ada jalan mungkin atau apa di lingkungan masyarakat, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Jadi ada proposal, ada laporan pertanggungjawaban yang pembukuannya itu jelas kayak gitu, ada anggaran dana dan sebagainya kayak gitu. Nah, gimana nih teman-teman? Gampang nggak jadi pramuka Garuda? Gampang ya? Gampang dong. Teman-teman jangan terlalu dipikirin, wah ini banyak banget nih syaratnya, ada 13 syarat, syaratnya susah enggak ya teman-teman. Di pramuka Garuda itu ya seperti mungkin penegak bantara, walau nggak harus semuanya terpenuhi, tapi kan pastinya ada yang
apa sih, nggak hanya 70% lah terpenuhi, itu nggak apa-apa, mungkin itu tergantung pengujinya sih, kayak gitu. Ini gampang kok. Kakak yakin teman-teman semuanya bisa menjadi pramuka Garuda. Kakak yang ada di sini aja yakin, masa kalian nggak? Gitu ya teman-teman. Jadi mungkin bisa dipersiapkan dimulai dari sekarang, teman-teman calon penegak bantara bisa disiapkan mungkin dokumentasi atau berkas-berkas yang perlu dipenuhi bisa dipersiapkan dari sekarang. Kemudian yang belum mengikuti atau belum bergabung di Satuan Karya Pramuka bisa nih dari sekarang bergabung di Sangkawira Kartika atau pariwisata atau saka-saka yang lain yang ada di Demak. Gitu. Oke, lanjut. Sebentar. Bentar ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Oke, selanjutnya ada alur menuju Pramuka Garuda nih, teman-teman. Untuk alurnya, yang pertama ada persiapan berkas. Nah, tadi kakak sudah bilang mungkin teman-teman dari sekarang bisa mulai untuk mempersiapkan berkas-berkasnya yang mungkin membutuhkan berkas itu ya tadi ada surat pernyataan, ada aktif membantu membina, ada telah melaksanakan syarat kecakapan umum, syarat kecakapan khusus, itu SKK dan SKU-nya bisa diajukan, bisa difotokopi, kemudian ada sertifikat. Setiap teman-teman mempunyai atau mendapat suatu penghargaan SKU ataupun SKK itu harus disertai dengan sertifikat atau surat pernyataan ya teman-teman. Surat pernyataan atau sertifikat tersebut dari Gudep. Jadi tertanda tangan oleh Kakudep atau Kamabiku seperti itu. Kemudian mungkin ada proposal dan LPJ, suatu proyek, kemudian ada berkas mengikuti kegiatan di ranting, kegiatan di tingkat cabang dan tingkat daerah, kemudian menunjukkan hasta karya, kemudian ada menunjukkan itu apa buku tabungan yang telah teman-teman tabung kayak gitu. Kemudian alur yang kedua ada pendaftaran. Gak mungkin kan ya bisa apa sih menjadi pramuka Garuda tanpa mendaftar. Jadi setelah teman-teman berkasnya sudah siap, teman-teman bisa mendaftarkan diri untuk menjadi pramuka Garuda. Itu nanti biasanya didampingi oleh pembina teman-teman, pembina Gudep kayak gitu. Kemudian selanjutnya ada pengujian. Nah, setelah pendaftaran biasanya nanti akan dikasih tahu pengujiannya tanggal berapa, bulan apa, kayak gitu. Untuk pengujian ya biasanya dilangsungkan 1 hari atau kadang juga ada 2 hari kayak gitu. Pengujian semua syarat-syarat yang kita telah bahas tadi, ada 13 syarat. Itu diuji dari Kuarcap seperti itu. Kemudian setelah teman-teman telah menyelesaikan atau memenuhi syarat-syarat untuk menjadi pramuka Garuda, teman-teman sudah dinyatakan lulus atau ada syarat keputusan bahwa teman-teman itu lulus menjadi pramuka Garuda. Kayak gitu. Kalau teman-teman sudah menyelesaikan tadi menyelesaikan 13 syarat tersebut, teman-teman dinyatakan lulus. Setelah teman-teman dinyatakan lulus, teman-teman berhak dilantik atau dikukuhkan menjadi pramuka penegak Garuda. Seperti itu. Biasanya pelantikannya di Kuarcap sendiri dan yang melantik ke Kuarcap atau Ketua Harian Pramuka Demak seperti itu. Kemudian lanjut
tanda Pramuka Garuda. Oke. Tanda Pramuka Garuda itu ada 2 ya teman-teman. Yang pertama nih, ada tanda harian. Tanda harian adalah tanda yang digunakan sehari-hari atau setiap hari oleh seorang pramuka penegak Garuda. Nah, biasanya tanda ini dipasang di dada kiri seragam pramuka. Kakak masih ada sih ini, kelihatan nggak? Nah, ini tandanya ya teman-teman. Untuk siaga, warna latarnya, backgroundnya itu ada warna hijau, kemudian untuk penggalang warna merah, penegak warna kuning, dan pandega warna coklat. Kayak gitu. Ini adalah tanda harian yang dikenakan setiap hari oleh pramuka Garuda. Kemudian selanjutnya yang kedua ada tanda pramuka Garuda yang kedua adalah lencana Garuda. Nah, lencana ini adalah sebuah pita merah putih yang dikalungkan di leher. Nah, itu lencana pramuka Garuda itu biasanya dikenakan sewaktu ada upacara yang formal, bikin upacara pembukaan latihan pramuka, ada upacara kegiatan, pembukaan kegiatan, kemudian ada upacara hari jadi pramuka mungkin seperti itu. Kemudian selanjutnya ada semboyan pramuka Garuda. Kalau teman-teman tahu tentang pramuka Garuda pasti nggak asing nih sama 3 kata ini. Yang pertama ada setia. Setia. Apa sih maksudnya setia itu? Nah, semboyan pramuka Garuda yang pertama adalah setia. Setia di sini dimaksud bahwa seorang pramuka Garuda akan selalu setia kepada Tuhan, bangsa, negara, pemimpin, serta keluarganya. Nah, kayak gitu. Harus setia ya, teman-teman. Setia sama pacar juga boleh. Bagi yang punya pacar sih. Oke. Kata yang kedua nih, ada siap. Nah, siap maksudnya siap di sini adalah seorang pramuka Garuda akan selalu siap untuk berbuat kebajikan setiap saat. Nah, jadi pramuka Garuda itu harus siap berbuat kebaikan, menolong, seperti itu. Harus siap, nggak boleh nggak siap. Oke, yang ketiga ada sedia. Sedia di sini yang dimaksud adalah seorang pramuka akan selalu punya sikap kesediaan, harus siap sedia dan rasa keikhlasan untuk berbakti. Jadi di sini adalah menang tanpa pamrih, berbakti tanpa mengharapkan imbalan seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini ada apa sih? Mungkin kata-kata motivasi lah ya. Don't give up before trying and believe that you can. Jangan menyerah sebelum mencoba. Teman-teman jangan sampai menyerah sebelum mencoba, dan teman-teman harus yakin bahwa teman-teman itu bisa. Karena setiap orang itu pasti bisa. Asalkan teman-teman itu punya kemauan atau mau berusaha atau mau menggapai suatu tujuan tersebut kayak gitu. Tapi kalau teman-teman di awal aja udah nggak mau, ya gimana caranya bisa mencapai tujuan tersebut gitu. Jadi satu hal yang pertama yang paling penting itu teman-teman harus mau terlebih dahulu, ada kemauan terlebih dahulu. Kalau teman-teman mau, pasti nanti bakal ada jalan deh untuk menuju suatu tujuan tersebut seperti itu. Nah, mungkin itulah ya apa sih kata-kata sedikit lah dari kakak. Dan mungkin materi kita sudah selesai, nggak perlu panjang-panjang ya teman-teman. Kalau misal materi kakak kurang banyak atau mungkin kurang luas, atau mungkin ada kesalahan mohon dimaafkan, atau mungkin masih ada yang belum jelas, teman-teman bisa deh
hubungi kontak person kakak di WhatsApp, di Instagram juga boleh. Bisa tanya, Kak, saya kurang paham ini, saya kurang paham itu, syarat yang ini gimana sih, Kak? Mungkin lebih jelasnya teman-teman bisa kontak person kakak ya, bagi yang belum jelas. Seperti itu. Nah, ini ada potret, mungkin ini tuh waktu pendaftaran Pramuka Garuda di angkatan kakak. Ini ada 5 orang ya teman-teman. Ada saya sendiri, ada Kak Askia, Kak Sofai, Kak Citra, sama Kak Nanas. Mungkin yang kenal. Nah, itu Pramuka Garuda pertama, angkatan pertama di SMA 1 D4. Ya, mungkin pencetus lah, bisa dikatakan seperti itu. Ini dulu kita melakukan pendaftaran Pramuka Garuda di Kuartap Demak, didampingi oleh Kak Winnie sama Kak Nanda. Ini bukan pendaftaran sih, ini pendaftaran sekaligus seleksi atau pengujian. Nah, ini setelah kita pengujian, kita melaksanakan dokumentasi atau proyek bersama untuk kenang-kenangan. Oke. Mungkin teman-teman dapat salam ya dari angkatan kakak. Udah sih, mungkin cukup itu saja yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila kakak ada salah kata atau salah ucap atau mungkin materi yang kakak sampaikan ini kurang tepat, mohon dimaafkan. Karena manusia adalah tempatnya bersalah ya teman-teman, karena yang benar atau yang sempurna hanya Allah SWT. Baik, mungkin kalau semisal ada pertanyaan bisa banget melalui CP atau kontak person Kak Ida. Kemudian mungkin kalau misalnya kita melakukan Zoom atau mungkin bisa tatap muka, mungkin bisa secara interaktif ya, tanya jawab ya. Kalau kayak gini sih nggak bisa gitu. Oke, mungkin next time lah kita bisa ketemu entah secara tatap muka atau tatap maya. Boleh deh. Baik, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Selamat melanjutkan kegiatan. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku Dharmakan, Dharmaku Batikan. Salam Pramuka. Dadah.